Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa ajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Orang-orang yang belum tahu bagaimana cara memperlakukan ahlul bait, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu masih banyak kita temukan di berbagai tempat, baik itu di kota ataupun di pedesaan. Masih banyak orang-orang yang belum tahu bagaimana cara memperlakukan ahlul bait ataupun para habaib, dan yang mereka adalah termasuk keturunan ataupun keluarga daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sebelum kita ke Al-Quran ataupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kata para sahabat, secara logika saja, jika memang orang itu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya orang itu juga harus mencintai keluarga daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ketika seseorang mencintai seorang guru, dia akan mencintai semua keluarga daripada gurunya tersebut, baik itu anaknya ataupun cucunya ataupun sampai ke bawah. Itu cinta yang sebetulnya. Karena kalau hanya orang cinta kepada guru namun tidak cinta kepada putranya ataupun keturunannya sampai ke bawah, berarti cintanya itu kurang sempurna. Cinta yang sempurna adalah idza ahabba syai'an ahabba kullama yantami ilaih. Jika seseorang cinta kepada sesuatu, tentu dia akan cinta terhadap sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu tersebut. Itu adalah cinta yang sebenarnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Para sahabat ketika ditanyakan, katakan wahai Muhammad, saya tidak minta apa-apa, namun saya minta satu, apa? Cinta ahlul qurba. Ketika para sahabat ditanya, siapa ahlul qurba? Ahlul qurba adalah ahlul bait. Dan jangan kira bahwa ahlul bait itu hanya ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menganggap para habaib yang ada pada zaman ini mereka bukanlah ahlul bait. Mereka hanya keturunan daripada Sayyidina Ali. Mereka hanya keturunan jangan. Keturunan dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, jangan. Mereka juga ahlul bait. Mereka juga ahlul bait karena semua keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka juga dinamakan ahlul bait. Dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajrun illal mawaddata, hanya cinta kepada ahlul bait. Tentu ketika cinta kepada ahlul bait, jangan pernah kita menyakiti mereka, jangan pernah kita melukai hati mereka, jangan pernah kita mencaci mereka, apalagi jangan pernah kita menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menyakiti mereka, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan merasa sakit hati ketika mereka kita sakiti, mereka kita singgung, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga akan tersinggung. Sehingga kita harus memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sangat baik, yang sangat indah, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama kita, agama Islam. Dalam hadis kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah yang memberikan kita, yang memfasilitasi kita, beri kita makan, beri kita minum, beri kita kesehatan, beri kita semuanya, Allah yang memberikan kita. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku karena cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku, cintailah keturunanku, ahla baiti li hubbi, karena cinta kepadaku. Cintailah
ahlul bait karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah Allah karena memang Allah yang menjadikan, yang membuat kita, yang memfasilitasi kita, yang memberikan kita segalanya. Nah, itu dalam hadis. Sehingga jika ada seseorang yang mengajak kita untuk mencintai ahlul bait, para habaib kalau pada zaman ini, itu bukan hanya ajakan mereka. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak dan menyuruh dan mengajak kita untuk mencintai ahlul bait. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila qarabati. Demi, beliau bersumpah, la qarabatu Rasulillah, demi kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih saya cintai daripada saya menyambung kerabatku. Bukan beliau tidak suka untuk menyambung tali silaturahim, bukan, akan tetapi menyambung tali silaturahim dengan ahlul bait, yaitu keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih beliau cintai daripada menyambung dengan kerabat beliau sendiri. Bukankah menyambung kerabat ataupun tali persaudaraan, tali menyambung famili itu adalah sesuatu yang selalu diwasiatkan oleh Allah Subhanahu, diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau lebih suka dan lebih senang untuk menyambung dengan kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada menyambung kerabatnya sendiri. Dalam perkataan beliau yang lain, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jagalah Muhammad. Bagaimana caranya kita menjaga Nabi Muhammad? Sedangkan di zaman ini Nabi Muhammad sudah tidak bisa kita jumpai. Bagaimana? Maka kata beliau, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, cintailah Nabi Muhammad. Caranya fi ahli baiti, di dalam keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan kita mencintai ahlul bait, itu termasuk cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di hadis yang awal, wa ahibbu ahla baiti li hubbi wa ahibbuni li hubbillah. Jadi cinta ini bersambung, cinta ahlul bait karena cinta Rasul karena cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga kata beliau, urqubu Muhammad dan fi ahli baiti, jagalah Nabi Muhammad, caranya fi ahli baiti. Jadi cara menjaga Nabi Muhammad itu adalah, cara menghormati Nabi Muhammad adalah kita menjaga sunnah-sunnah beliau, mengikuti bagaimana sholat beliau, mengikuti bagaimana puasa beliau, mengikuti bagaimana ibadah beliau, segala urusan beliau, bagaimana muamalah beliau dengan sesama manusia, keluarga, guru dan tetangga, sesama manusia, dan bagaimana muamalah beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengikuti semua ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semampu kita, maka itu adalah termasuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk juga cara kita mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita menjaga jangan sampai kita melukai ahlul bait, keluarga para nabi, para keluarga nabi, yaitu para habaib di zaman sekarang. Jangan pernah kita menyakiti hatinya, jangan pernah kita membuat mereka tersinggung, jangan pernah kita memberikan mereka akhlak kita yang terbaik kepada mereka. Nah, itu termasuk cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan ini yang dimaksud urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jadi jangan sampai kita hanya mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengaku cinta kepada Allah, tetapi perlakuan kita justru sebaliknya, yaitu mencontohkan atau mencerminkan kebencian kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu menyebarkan kabar-kabar yang tidak baik di dalam media sosial, selalu memfitnah para habaib di dalam media sosial, selalu
meremehkan, merendahkan para habaib di sosial media dan lain sebagainya. Itu akan bukan hanya menyakitkan hati para habaib, bukan hanya menyakitkan hati para ulama, bukan, akan tetapi akan menyakitkan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jika beliau sakit hati karena kita, maka nanti kita akan mengharapkan syafaat dari siapa kalau bukan dari beliau. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mencari cintanya, untuk memancing ataupun mengambil cintanya beliau, mengambil hati beliau, atau mencari kesenangan hati beliau. Bagaimana supaya beliau cinta kepada kita? Jangan sampai kita justru terbalik, kita mencari murka beliau, kita mencari selalu menyakiti hati beliau. Jangan. Kalau memang kita selalu mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mobil kita tulis uhibbu Rasulullah, di dalam rumah kita tulis, di HP kita tulis, dimanapun kita tulis, kita mengaku bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu harus diterjemahkan dengan cara mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan juga harus diterjemahkan dengan perlakuan kita kepada ahlul bait, yaitu para habaib. Mudah-mudahan kita juga semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.